Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini Rabu 11 Februari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga mulia, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari yang lalu. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bangun dan beroleh kesegaran kembali. Sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami sehingga setelah membaca firman-Mu, kami dapat beroleh berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema Tak Gentar. Bacaan terambil dari Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan, Dialah yang berjalan di depanmu, dan Dia akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dengan latar belakang Coban Canggu atau air terjun Canggu yang ada di Pacet, Mojokerto. Dan kali ini posisi lebih mendekat ke arah kaki air terjun. Kiranya segarnya pemandangan yang ada di belakang saya ini boleh membawa kesegaran pikiran pada kita semua untuk bisa membaca merenungkan firman Tuhan. Ketakutan adalah reaksi alami manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari kemampuannya. Bayangkan perasaan Yosua pada saat itu harus menggantikan Musa, seorang pemimpin besar, untuk membawa jutaan orang masuk ke tanah Kanaan, di mana kota tersebut penuh dengan musuh yang kuat dan kota-kota berbenteng tinggi. Secara manusiawi, wajar jika Yosua merasa gentar. Namun di tengah kecemasan itu, Tuhan memberikan sebuah jaminan yang luar biasa. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Seringkali sumber ketakutan terbesar manusia bukanlah beratnya beban yang dipikulnya, melainkan perasaan
bahwa memikulnya sendirian. Merasa seolah-olah adalah orang yang pertama menghadapi masalah tersebut. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa tidak ada satu inci pun wilayah dalam hidup anak-anak Tuhan yang dibiarkan begitu saja. Melainkan Tuhanlah terlebih dahulu yang akan melangkah. Jangan takut dan jangan patah hati. Ini bukanlah sekedar kata-kata motivasi kosong, melainkan perintah yang didasarkan pada suatu fakta bahwa penyertaan Tuhan tidak bersyarat pada situasi manusia. Dunia mungkin meninggalkan seseorang ketika menghadapi suatu kegagalan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan membiarkan atau meninggalkan anak-anaknya. Masalah sukar dalam hidup bukan tanda bahwa Tuhan telah mundur ke belakang, melainkan kesempatan bagi kita untuk melihat betapa kuatnya pribadi yang sedang memandu jalan di depan kita. Menjalani masa sukar tanpa gentar bukan berarti kita memiliki keberanian yang luar biasa dari dalam diri kita sendiri. Sebaliknya, itu berarti kita memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada pribadi yang berjalan di depan kita. Saat kita merasa takut akan masa depan, ingatlah bahwa Tuhan sudah berada di sana. Ia sudah mengetahui bagaimana kehidupan kita 1 menit dari sekarang, bahkan kehidupan kita di masa depan. Bukan hanya mengetahui, tapi juga Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk dapat menjalaninya. Tetap berjalan di jalan Tuhan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan karena rasa takut, sebab Dia berada di depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami seringkali di dalam menghadapi masa depan kami merasa takut. Takut membayangkan akan banyak hal yang menghadang di depan. Kami juga seringkali merasa tidak mampu, seolah-olah hanya kami orang yang menghadapi berbagai tantangan atau hambatan itu. Kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa semua anak-anak Tuhan juga menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan dalam menjalani kehidupan. Kami bersyukur karena di tengah adanya tantangan dan hambatan itu, Tuhan memandu jalan kami, Engkau berjalan di depan kami, sehingga kami tidak lagi perlu takut, tidak lagi perlu cemas. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat selalu melangkah bersama dengan Tuhan, percaya akan panduan Tuhan di depan, sehingga langkah kami tidak goyah dan kami dapat tiba di pelabuhan abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.